Perencanaan proyek diartikan sebagai keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan manajemen. Perencanaan berfungsi meletakkan dasar tujuan dan menyusun urutan langkah untuk mencapai tujuan suatu kegiatan organisasi. Proses perencanaan proyek mencakup beberapa kegiatan yaitu 1. Menetapkan tujuan. Tujuan akan menjadi pedoman yang memberikan arah gerak segala kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Menentukan sasaran, yaitu titik-titik tertentu yang akan dicapai bila organisasi akan mewujudkan tujuannya. 3. Mengkaji posisi awal terhadap tujuan, berarti sejauh mana persiapan dan potensi organisasi dapat digunakan untuk mencapai sasaran yang ada. 4. Memilih alternatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang akan dikembangkan menjadi keputusan harus fleksibel dan rasional. 5. Menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Ada 4 dasar pemikiran mengapa pimpinan proyek melakukan perencanaan proyek. A. Perencanaan proyek mendorong upaya untuk berkoordinasi antara pimpinan proyek dengan pihak lain. Koordinasi tersebut dapat menyebabkan para pimpinan dan pekerja proyek mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dituju oleh organisasi proyek atau apa usaha masing-masing unit kerja proyek untuk mencapai tujuan proyek. B. Perencanaan proyek juga mengurangi ketidakpastian, sebab perencanaan proyek membuat para pimpinan harus memandang ke depan untuk mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan membangun sikap tanggap organisasi proyek yang seharusnya, memastikan konsekuensi tindakan para pimpinan saat menghadapi perubahan. D. Perencanaan proyek menghasilkan tujuan atau standar yang digunakan dalam fungsi pengawasan proyek. Kaitan antara perencanaan proyek dengan kinerja proyek. Ada beberapa faktor yang sekiranya dapat menentukan keberhasilan proyek, antara lain, ketepatan memilih bentuk organisasi proyek, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisir. Namun demikian ada hal lain yang juga penting untuk diperhatikan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan proyek yakni, perencanaan. Berikut beberapa argumen, mengapa perencanaan menjadi satu hal penting dalam manajemen proyek. 1. Menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik, maka apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya, dan sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang. 2. Efisiensi operasi. Perencanaan yang baik maka kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan yang membutuhkan sumber daya dapat dieliminasi. 3. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Perencanaan yang baik akan memuat tujuan dari proyek. Dengan adanya tujuan tersebut maka semua pihak yang terlibat mengetahui dan memahami kemana setiap kegiatan harus diarahkan. 4. Memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Kegiatan monitoring dan pengendalian hanya bisa dilakukan dengan efektif bila ada acuan. Hal-hal yang termuat dalam rencana seperti kegiatan, waktu dan sumber daya dapat menjadi acuan untuk memonitor dan mengevaluasi proyek. Faktor kontingensi yang mempengaruhi perencanaan proyek. Ada 3 faktor kontingensi yang mempengaruhi pilihan rencana yang akan kita lakukan, yakni faktor kontingensi pertama adalah tingkat organisasi. Untuk sebagian besar, manajer tingkat bawah melakukan perencanaan operasional, sedangkan manajer tingkat atas melakukan perencanaan strategis. Faktor kontingensi kedua adalah ketidakpastian. Ketika tingkat ketidakpastian, rencana harus spesifik, namun fleksibel. Manajer harus siap untuk mengubah rencana seiring dengan mengimplementasikan rencana tersebut. Faktor kontingensi terakhir berkaitan dengan jangka waktu rencana. Konsep komitmen mengatakan bahwa rencana harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen yang dibuat saat rencana disusun. Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan oleh individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang ada dalam organisasi serta tekad dalam diri untuk mengabdikan kepada organisasi. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan.
Bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari lingkungan yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi yang dibutuhkan. Efektivitas perencanaan proyek dalam lingkungan dinamis. Salah satu faktor kemungkinan utama atau faktor kontingensi utama yang mempengaruhi jenis perencanaan yang akan dibuat oleh pimpinan proyek adalah faktor ketidakpastian lingkungan. Dalam lingkungan yang dinamis, seperti yang kita ketahui, lingkungan dinamis ialah lingkungan yang selalu berubah-ubah. Faktor ketidakpastian lingkungan lebih menyerupai suatu norma atau pengecualian ataupun suatu nilai daripada hanya sekedar suatu hal pengecualian yang diperhitungkan dalam membuat perencanaan efektif. Dalam lingkungan dinamis artinya, faktor ketidakpastian lingkungan ini adalah hal yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu perencanaan efektif. Jadi, faktor ketidakpastian lingkungan ini bukanlah lagi sebagai pertimbangan tambahan yang dapat diabaikan. Jika faktor-faktor lainnya telah diperhitungkan, seorang pimpinan proyek harus terus waspada dengan dinamika perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perubahan-perubahan lingkungan tersebut kemudian diakomodasi dalam proses perencanaan sebagai tambahan wacana dalam perencanaan yang membuat perencanaan menjadi lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kuatnya upaya untuk membuat perencanaan yang efektif dalam mendukung perbaikan kinerja yang lebih bernilai. Hal ini disebabkan oleh karakter aktivitas-aktivitas perencanaan proyek yang mengutamakan pembelajaran learn to plan dalam merangkum semua faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Baik, yang kelima adalah rangkaian kegiatan sesuai rencana kerja. Penyelesaian beberapa unsur gerak diperlukan untuk melaksanakan suatu gerakan. Titik penyelesaian beberapa gerak diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan suatu proyek. Itu terdiri dari rangkaian dari ratusan atau bahkan ribuan kegiatan yang dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa pekerjaan atau work, dengan maksud bahwa suatu proyek dapat diperinci menjadi beberapa pekerjaan dan masing-masing pekerjaan terdiri dari beberapa kegiatan. Apabila digambarkan, dapat kita lihat pada buku manajemen proyek Universitas Terbuka pada halaman 4.14. Dari skema di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu proyek, sedangkan standar waktu dapat dipergunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan bagi penyelesaian proyek yang bersangkutan. Dengan demikian, rencana kerja yang harus disusun untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan suatu proyek akan berisi tentang urutan-urutan pekerjaan yang paling efisien yang harus dilaksanakan beserta rencana tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Rencana kerja semacam ini sangat penting artinya bagi suatu kegiatan usaha atau perusahaan karena berkaitan erat dengan masalah efisiensi, baik efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan bahan-bahan maupun efisiensi penggunaan peralatan. Oleh sebab itu, rencana kerja semacam ini tidak hanya dibutuhkan oleh proyek-proyek besar saja, tetapi juga perlu diterapkan pada setiap usaha baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan. Baik, rekan-rekan sekalian, materi selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk rencana kerja. Sesuai dengan sumber referensi yang kami gunakan, yaitu buku manajemen proyek, setidaknya terdapat 3 bentuk rencana kerja. Yang pertama adalah bentuk tabel, yang kedua adalah bentuk bagan, dan yang terakhir adalah bentuk diagram. Nah, kita akan membahas yang pertama itu mengenai bentuk tabel. Bentuk tabel sendiri merupakan jenis bentuk rencana kerja yang disusun berdasarkan urutan-urutan pekerjaan beserta dengan estimasi waktu yang disusun secara baris demi baris dari atas ke bawah. Nah, rekan-rekan bisa melihat pada contoh di atas terdapat bentuk tabel yang dimana pada baris pertama menjelaskan nomor, memberikan keterangan nomor, baris kedua keterangan pekerjaan, dan baris ketiga mengenai keterangan waktu. Untuk contoh misalnya nomor 1 mengenai kegiatan aktivitas kita sehari-hari, yaitu mandi dengan estimasi waktu 15 menit. Nah, pada bagian tabel ini disusun secara sistematis dari baris demi baris yang sesuai dengan rencana kerja yang akan dibuat. Baik, berikutnya adalah yang kedua mengenai bentuk bagan. Nah, bentuk bagan ini sendiri merupakan urutan-urutan pekerjaan yang disusun dalam suatu bagan atau skema yang sekaligus menunjukkan pula rangkaian urutan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat pada contoh yang sudah disajikan pula pada baris
dari atas ke bawah itu menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan kolom dari kanan ke kiri itu menunjukkan rangkaian waktu demi waktu yang harus dilalui oleh pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan. Nah, akan tetapi pada bentuk bagan ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Sebagai contohnya adalah bentuk bagan ini apabila mendapat suatu perbaikan ini akan berdampak kepada blok-blok yang sudah disusun, yaitu kolom dari kanan ke kiri. Dan apabila terdapat suatu proyek yang cukup kompleks dan besar, bentuk bagan ini sudah sangat tidak relevan karena akan menyulitkan pembuatan blok-blok tersebut. Nah, selanjutnya adalah bentuk diagram. Bentuk diagram yaitu urutan-urutan pekerjaan beserta rangkaian waktu yang digambarkan dalam suatu diagram. Sebagai contoh misalnya rencana kerja mengenai pembuatan proyek multimedia sesuai dengan contoh yang sudah disajikan. Terdapat beberapa poin-poin rencana kerja yang dibuat dalam bentuk diagram tersebut atau bentuk jaringan tersebut. Nah, rekan bisa lihat pada contoh yang sudah disajikan. C. Analisis diagram kerja atau network. Diagram network atau diagram jaringan kerja adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain dalam suatu proyek. Dalam diagram network dikenal dua istilah. Satu, aktivitas atau kegiatan, yaitu suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu. Aktivitas digambarkan dengan anak panah. 2. Kejadian atau event, yaitu suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu yang singkat dan biasanya diasumsikan tidak ada, dan kejadian digambarkan dengan lingkaran. Ada beberapa ketentuan dalam penyusunan diagram network. 1. Sebelum suatu kejadian dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dikerjakan. 2. Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan kegiatan, tidak menunjukkan jangka waktu dan letak aktivitas. 3. Lingkaran yang menggambarkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak ada dua kejadian dengan dua nomor yang sama. 4. Untuk menghindari arah anak panah yang berulang atau circularity, biasanya pada awal suatu anak panah diberi nomor yang kecil, sedangkan pada akhir anak panah diberi nomor yang lebih besar. 5. Dua buah kejadian hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah. 6. Network hanya dimulai dari suatu kejadian atau initial event dan diakhiri oleh kejadian atau terminal event. 7. Apabila diperlukan, dapat dibuat kegiatan semu untuk memudahkan pembuatan diagram network. Selanjutnya, kegiatan semu atau dummy event. Kegunaan dari kegiatan semu ini adalah 1. Untuk menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas dan digambarkan dengan anak panah putus-putus. 2. Terkadang diperlukan kegiatan semu di awal atau akhir network untuk mengatasi masalah apabila network dimulai atau diakhiri oleh beberapa kejadian. 3. Untuk menunjukkan urutan yang tepat apabila ada overlapping predecessor. Selanjutnya, jalur dan jalur kritis. Jalur adalah rangkaian kegiatan yang menghubungkan dari kejadian awal sampai akhir dari proyek secara berkesinambungan. Jalur kritis adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatannya terpanjang di antara yang lain. Jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek, karena proyek tidak dapat selesai lebih cepat dari jalur kritis.